Anda jujur? Oke, saya tanya. Kitab saudara aslinya bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunaninya apa dikatakan dalam 1 Korintus 11 nomor 1? Saya tidak tahu. Nah, berarti Anda tadi mengatakan Saya Anda tidak menghargai tahu. kebenaran, Anda menghargai kejujuran. Tapi kenapa Anda nggak jujur? Ya. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan ginomai memites katos kago Kristos. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Jedar. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu bahasa Indonesia. Tadi saya Anda katanya Anda cinta kejujuran. Saya tanya apakah Anda ingin jujur? Katanya iya. Kitabmu dituliskan dalam bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Yang sekarang saya baca bahasa Indonesia. Nah, jujurlah Anda itu kalau gitu. Yang benar, Jujurlah, karena yang benar original teksnya atau terjemahannya. Ketika ada kesalahan antara terjemahan dan asli, yang mana yang benar? Ya, nggak mungkin orang LA itu bodoh, Bung. Nggak mungkin terjemahannya salah. Menganggap orang itulah kesalahan Terus Anda. kenapa ada Anda revisi? menganggap bodoh, cuma Anda yang pintar. Itu kesalahan Kenapa Anda. kitab Anda direvisi dari tahun ke tahun kalau begitu? Kalau itu alasannya? Karena perkembangan bahasa kan ada. Nah, sekarang Jadi nilai original bahasa teksnya yang ini, dulu digunakan. original teks ini berkembang tidak? Original teksnya tidak berkembang. Tidak dong. berkembang. Original Berarti harus kembali kepada original teks kan? Original teksnya ginomai memites klatos, katos, kago Kristos. Kago artinya saya juga. Setelah kata kago akan muncul kata Kristos. Artinya saya juga Kristus. Bagaimana? Saya kurang mengerti bahasa Yunani, Bung. Tapi kalau Anda bahas dengan yang mengerti bahasa Yunani, itu pasti dinyatakan bahwa dia itu menjadi pengikut Kristus. Bagaimana caranya ada kata pengikut di situ sementara di situ tidak ada kata pengikut? Nanti Bagaimana? saya kaji, saya masuk lagi kepada Anda. Oke. Saya masuk lagi ke room ini. Oke. Saya kaji dulu nanti ya. Oke, pengikut dalam bahasa Yunani apa? Itu dulu Anda pahami. Apa bahasa Yunani pengikut? Padalle. Padalle. Apados. Harusnya kalau di situ dikatakan saya juga pengikut Kristus, harusnya originalitasnya kago apados Kristus. Itu baru betul. Tapi tidak ada kata pengikut, tidak ada kata apados. Berarti lembaga kitab saudara menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada. Itu namanya penyesatan. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu menolong setan di dalam setan mendurhakai Tuhan. Makanya yang Anda sembah Yudas. Ya, terserah Anda saja dulu. Kok jadi saya yang ngarang diajarin dari nol, gurunya yang bilang ngarang bebas? Gimana ceritanya? Oke. Sebenarnya apa Anda bilang tadi dalam bahasa Yunaninya? Pengikut Kristus? Apados itu pengikut. Apados Kristus Jadi yang baru dibacakan dikatakan tadi, apados Kristus. Coba Anda bacakan tadi original teksnya tadi. Coba Anda bacakan. Ginomai memites katos kago Kristus. Kago Kristus. Saya juga Kristus. Bukan dikatakan saya apados Kristus, tapi dikatakan kago Kristus. Kago Kristus, saya juga Kristus. Kago Kristianos. Jadi Kristianos itu Kristus. Ya, iya. Terus Banyak kali cakap kalian berdua. ada lagi nih. Makanya disebutkan di sini di bahasa Indonesia, di situ disebutkan pengikut Kristus. Anda nggak mengerti? Oh, saya Pengikut Kristus. Bukan, memang dalam bahasanya mungkin. Apakah Anda bisa berbahasa Yunani? Saya nggak bisa bahasa Yunani, tapi Begini, saya Bung. mengerti kata per kata di dalam Ya dalam udah. kitab saudara. Ya. Jadi di situ saya baca di sini adalah Kristianos. Kalau Kristianos itu adalah Ya. pengikut Kristus. Terus
Kalau dikatakan Kristianus itu menjadi pengikut Kristus kemudian, lalu mana bukti kata pengikutnya di situ? Pengikut kan sudah saya katakan kepada saudara, pengikut itu apados. Mana kata apadosnya? Lalu kalau berbicara mengenai Kristus, Kristus itu bukan cuma hanya Yesus. Daud juga Kristus. Saul juga digelari Kristus. Harun juga Kristus. Salomo di juga mana Kristus. disebutkan? Di mana disebutkan itu? Coba Anda sebutkan dalilnya. Di mana disebutkan? yang Satu seperti Anda Raja-Raja. ucapkan? Satu Raja-Raja Oke, saya 1:39. Salomo disebut Kristus. Wah, banyak dia tidak tahu data-data. Parah, Oten. Itu karena mereka nyembah Yudas, makanya mereka dikasih aib oleh Oke, Tuhan. Satu Raja-Raja berapa? Satu Raja-Raja 1:39. Oke, saya percaya. Satu Raja-Raja 1:39. Oke. Imam Zadok telah membawa tabung handuk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapi Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Apa itu ke dalam bahasa Gimana? Ibrani? Dalam bahasa Ibrani diurapi di situ apa bahasa Ibraninya? Itu berbeda, Bung. Loh, Anda Kristus menganggap ada- semua yang diurapi, berarti Anda juga Kristus, begitu? Anda Kristus, semua yang diurapi itu Orang Kristus. yang diurapi Jadi ketika Tuhan. Anda diurapi di gereja, Anda siapapun yang diurapi di gereja itu semua Kristus. Oh Anda tidak. menganggap seperti itu. Yang diurapi Tuhan, yang diurapi Tuhan lah yang disebut Kristus. Oh kasihan. Aduh. Oh mama Anda. Oh mama Anda ini. Kenapa Makanya saya? tadi saya tanya di mana. Pasti Apanya? Anda memutarbalikkan faktanya, saya pikir. Pas juga. Oke. Begitu. Jadi, yang Oke. di Alkitab itu yang disebut Kristus hanya Yesus, Bung. Nggak bisa, nggak bisa. Mazmur 105 nomor 15. Jangan mengusik orang yang kuurapi. Berarti banyak orang yang diurapi, bukan cuma Yesus. Berarti Kristus itu banyak. Ya, betul. Ah, Tetapi sekarang yang saya tanya, disebut Kristus hanya Yesus. Siapa bilang? Kenapa Yesus disebut Kristus? Karena Yesus itu diurapi. Kalau dia diurapi lalu disebut Kristus, maka orang yang diurapi Tuhan semuanya disebut Kristus. Oh lala, padahal Mazmur 105:15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Maksudnya, jangan kamu usik orang-orang Kristusku. Oh mama. Teman-teman. Tapi begini, Bung. Kalau Apalagi? di dalam konteks agama Kristen, Ya. Kristus itu hanya Nah itulah Yesus. ku bilang, kalau di Kristen iya, tapi Kristen ini bukan tolak ukur kebenaran. Jadi Kenapa? saya kan Kristen Kristen. ini agama dari Barat. Yang menjadi tolak kebenaran itu adalah Bani Israelnya, kitabnya, Yesusnya. Bukan ente, bukan agama ente yang menjadi tolak ukurnya. Yesus yang menjadi tolak ukur bersama Bapa yang telah mengutus Yesus menjadi tolak ukur. Bukan kekristenan. Kristen itu penumpang gelap dari Barat. Jedor. Saya berbicara. Oke, silakan Pak Jol.